semua, kami dari kelompok 7 akan membahas tema tentang Pancasila melawan ideologi transnasional dalam merespon krisis global. Krisis yang kami pilih ada krisis iklim dalam lingkungan, seperti pemanasan global, pencemaran, dan kerusakan alam. Pertanyaannya adalah, bagaimana krisis ini dapat dipandang dan diselesaikan oleh liberalisme atau kapitalisme, sosialisme atau komunisme, dan Pancasila. Mengapa Pancasila dinilai menawarkan solusi yang lebih adil dan bermartabat? Berikut analisa dari anggota kelompok kami. Dalam pandangan liberalisme dan kapitalisme, penyelesaian krisis lingkungan lebih banyak mengandalkan mekanisme pasar dan inovasi teknologi. Contohnya, perusahaan didorong menciptakan energi terbarukan atau kendaraan listrik karena adanya peluang keuntungan ekonomi. Pendekatan ini memiliki kelebihan karena mampu menghasilkan inovasi dengan lebih cepat. Namun, kelemahannya adalah keuntungan ekonomi sering menjadi prioritas utama. Akibatnya, perusahaan dapat terus mengeksploitasi sumber daya alam selama masih menguntungkan. Negara yang miskin juga sering kesulitan menerapkan teknologi ramah lingkungan karena biayanya yang sangat tinggi. Jadi, kebebasan individu dan pasar memang penting. Tetapi tanpa pengawasan yang kuat dapat memperbesar ketimpangan dan mempercepat kerusakan lingkungan. Berbeda dengan kapitalisme, sosialisme, dan kapitalisme menerapkan negara sebagai pihak yang mengatur hampir seluruh kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan sistem ini, pemerintah dapat menerapkan aturan lingkungan secara ketat dan membatasi eksploitasi demi kepentingan bersama. Kelebihannya adalah pemerataan sumber daya yang lebih mudah dilakukan dan kepentingan masyarakat yang dapat lebih diutamakan. Namun, kelemahannya adalah kekuasaan negara yang terlalu besar dapat membatasi kebebasan masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, kebijakan yang terlalu berpusat sering kurang fleksibel dan terkadang menghambat inovasi dalam mencari solusi lingkungan. Menurut kami, Pancasila menawarkan solusi yang lebih seimbang karena tidak hanya menekankan kebebasan individu maupun kekuasaan negara, tapi mengutamakan keseimbangan keduanya. Nilai ini tercermin dalam seluruh sila Pancasila. Sila yang pertama, mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab dan moral kepada Tuhan dalam menjaga alam. Yang kedua, menuntut penghormatan terhadap hak setiap manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Yang ketiga, mengajak seluruh bangsa bersatu menghadapi krisis lingkungan. Yang keempat, sila keempat menekankan musyawarah dalam menentukan kebijakan lingkungan agar semua pihak didengar. Yang kelima, menghendaki keadilan sosial sehingga pembangunan ekonomi tidak boleh merusak lingkungan ataupun mengorbankan masyarakat kecil. Dengan demikian, pembangunan tetap berjalan, tetapi kelestarian alam juga tetap terjaga. Dari ketiga ideologi tersebut, kami menilai bahwa Pancasila memberikan solusi yang paling berkeadilan dan bermartabat. Kapitalisme unggul dalam inovasi, tetapi berisiko menimbulkan eksploitasi alam apabila keuntungan menjadi tujuan utama. Sosialisme mampu mengendalikan sumber daya melalui negara, tetapi berpotensi mengurangi kebebasan masyarakat dalam berinovasi. Sementara itu, Pancasila menjadi jalan tengah yang menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, negara, dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian krisis iklim menurut Pancasila tidak hanya mengajar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga martabat manusia, kelestarian, dan keadilan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Terima kasih.